Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Saya akan menyampaikan berita gereja. Yang pertama bahwa hari ini tanggal 17 Februari 2021 akan diselenggarakan ibadah Rabu Abu yang dimulai jam 18 WIB atau jam 6 sore. Yang kedua adalah pembagian celengan dalam rangka bakti sosial Paskah. Nanti Bapak Ibu akan menerima celengan yang akan dikumpulkan di awal bulan Mei tahun 2021, minggu pertama. Demikian berita gereja, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibu bapak dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kasih
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pemazmur pernah berkata, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Dalam Mazmur 103 ayat 15-16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema Koyakkanlah Hatimu. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan kelima. Hai mari sembah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 14 ayat 2 dan 3 menuntun kita untuk dapat baik secara pribadi maupun juga sebagai jemaat kepunyaan Allah, kita di hadapan Allah mampu untuk mengungkapkan segala kerapuan, keterbatasan kita. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Mari kita ungkapkan penyesalan kita, kerapuan kita. Kita nyanyikan PKJ 43 bait. Yang pertama kita nyanyikan 2 kali.
abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Aku bertobat dan percaya kepada Injil.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 18 ayat 1. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menyambut sabda Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami selalu mendapatkan kesempatan untuk kami bersedia diperbarui dan memperbarui. Terima kasih untuk berkat yang kami terima di ibadah Rabu Abu, kesempatan, waktu bagi kami untuk kami sepenuhnya sadar bahwa hidup kami ini fana, hidup kami ini renta dan rapuh, dan kami tidaklah berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena kami menyembah Tuhan Allah yang selalu serta memulihkan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami memohon Tuhan bersabdalah kepada kami, sabda yang memperbarui, yang memulihkan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6, lalu kemudian ayat 16 sampai dengan ayat 21 bersama-sama akan kita hayati. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah,
Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena dimanapun hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang hidup di sebuah masyarakat atau di sebuah kelompok, pasti kita akan mewarisi hal-hal yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh leluhur-leluhur kita. Itu yang disebut dengan tradisi. Tradisi di masyarakat kita. Dan juga di keagamaan kita pun juga mewarisi tradisi-tradisi yang juga dilahirkan menjadi kesepakatan bersama umat Allah di gereja-gereja, dan kemudian diberikan secara turun-temurun. Hal yang perlu untuk kita lihat, tradisi bukan tidak boleh diperbarui, tetapi kita diajak untuk melihat kenapa tradisi itu diciptakan atau dibuat lalu kemudian diwariskan secara turun-temurun. Ini hal yang perlu menurut saya untuk kita ketahui. Termasuk di saat ini ketika kita beribadah Rabu Abu. Mungkin panjenengan yang sudah menjalani hidup sebagai umat Kristen 2, 30 atau 40 tahun, di tahun-tahun 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, Gereja Kristen Jawa tidak mentradisikan ibadah Rabu Abu. Baru kemudian di tahun-tahun 90-an dan tahun 2000 kemudian menjadi tradisi yang hampir di setiap
gereja-gereja di gereja Kristen Jawa diselenggarakan ibadah Rabu Abu. Di tahun-tahun itu bukan tradisi itu tidak ada. Tradisi Rabu Abu ini sebenarnya sudah ada di puluhan tahun yang lalu. Bahkan juga di ratusan tahun yang lalu. Hal yang menarik untuk perlu kita ketahui melalui Rabu Abu ini, 40 hari sebelum hari Paskah, ada angka-angka istimewa memang di kehidupan umat Yahudi. Angka 3, angka 7, termasuk juga angka 40. Bagi umat Yahudi angka 40 juga mengingatkan 40 tahun mereka ada di pembuangan. Dan 40 juga mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus berpuasa. Nah, di Rabu Abu ini dihitung 40 hari sebelum masa Paskah, sebelum hari Paskah, kita diajak untuk menata hidup, melihat kembali perjalanan hidup spiritual kita, karena kita tahu bahwa Paskah adalah sebuah karya Allah, di mana Allah memberikan hidupnya. Dengan Allah memberikan hidupnya, kita kemudian mendapatkan karunia penyelamatannya. Jadi Rabu Abu sebenarnya sebuah tradisi yang mengajak kepada kita untuk menyadari kefanaan, kerapuan kita, dan kemudian mengajak kita untuk kita dapat senantiasa meletakkan hidup di penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, di tradisi abu biasanya ada pengolesan abu. Dan biasanya memang kemudian kita mentradisikan ketika Minggu Palma, kita mendapatkan daun palem, lalu kemudian di Rabu Abu ini, daun palem yang sudah kita simpan selama 1 tahun kurang lebih itu, lalu kita kumpulkan, kita bakar, kita ambil abunya, dan abunya itu yang kita pakai simbol untuk menorehkan di dahi kita. Itu sebuah simbol. Jadi bukan torehannya yang ada di dahi kita, tapi di balik torehan yang kita lakukan di dahi kita, itu yang perlu untuk kita ketahui. Itu sebuah simbol di mana kita merendahkan hati kita, lalu kemudian sebuah simbol untuk kita mengakui kerapuan kefanaan kita, dan tanpa Allah kita tidak dapat apa-apa. Karena kita tahu seringkali kita juga merasa tidak rapuh ketika kehidupan kita berjalan penuh dengan kesuksesan. Segala rencana kita berhasil, apapun kita lakukan berhasil, seringkali kita merasa tidak rapuh dan kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Jadi ini sebuah pengingatan hal yang menarik. Dan teks yang kita baca bersama-sama ada di Injil Matius pasal 6. Ayat 1 sampai 6, lalu kemudian ayat 16 sampai dengan 21. Di situ diperlihatkan 3 pilar spiritualitas kehidupan umat Yahudi. Dan kalau kita juga melihat 3 pilar itu juga penting dan sama dengan kehidupan kita saat ini. Pilar yang pertama adalah sedekah. Hal baik tentunya. Pilar yang kedua adalah berdoa atau beribadah atau berbakti. Pilar yang ketiga adalah berpuasa. 3 pilar ini adalah 3 pilar yang sangat utama, penyangga kehidupan umat Yahudi, kehidupan spiritualnya. Dan kita juga bisa melihat bahwa ketika kita melakukan 3 pilar ini di kehidupan kita saat ini, sungguh ini akan menjadi sebuah kehidupan yang membahagiakan bagi kita. Orang diajak untuk bisa bersedekah, orang diajak untuk bisa berbakti, dan orang diajak untuk bisa melatih dirinya. Karena setiap pribadi punya tugas tanggung jawab untuk melatih dirinya. Nah, kita bisa melihat di sini sebenarnya tidak dilarang orang sedekah, orang berdoa, orang puasa. Tuhan mengingatkan, ingatlah
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi motivasi yang Tuhan lihat di sini. Bukan tidak bolehnya orang itu sedekah, bukan tidak bolehnya orang itu berdoa atau berpuasa, tapi motivasi di sini. Dan sama juga perlu kita akui, seringkali sedekah, berbakti atau berpuasa di tren sekarang ini itu kemudian dikaitkan dengan selfie. Kalau misalkan ada bencana, seringkali kita melihat orang kemudian menolong dan kemudian foto-foto agar dilihat bahwa dia menolong. Perlu untuk kita hayati bersama-sama motivasi kita. Seringkali juga kita beribadah seperti saat ini, kita menorehkan abu di dahi kita, kita senang ada simbol di dahi kita. Lalu kemudian kita juga foto-foto, dilihat oleh banyak orang. Dikasih di status HP, di status WA. Jadi ini godaan kita sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, puasa dan selfie, doa dan selfie, sedekah dan selfie. Artinya bahwa melalui ayat ini, melalui Rabu Abu ini, kita diajak koyakkanlah hatimu. Jadi perbarui lagi motivasi kita. Mudah sekali kita tergelincir dengan motivasi ini ketika kita melakukan banyak hal kebaikan. Entah itu di gereja, entah itu di masyarakat, entah itu di keluarga, entah itu dimanapun juga. Ada godaan kita untuk tadi, sedekah dan selfie, doa dan selfie, agar kelihatan religius, berbakti dan sebagainya, diupdate, diupload. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, sedekah itu sangat perlu. Semakin kita bisa bersedekah sebenarnya adalah untuk menjadi tilian di hati kita. Apakah kita mampu mempercayai Allah dan bersyukur kepada Allah? Karena orang yang sulit bersedekah sebenarnya adalah orang yang sulit mempercayai penyertaan Allah dan sulit untuk bersyukur kepada penyertaan Allah. Jadi sedekah itu juga bisa dipakai untuk tilian kehidupan kita. Apakah kita percaya kepada Allah dan bisa bersyukur atas semua berkat Allah? Semakin sulit tidak bersedekah, bisa dipastikan kita kesulitan mempercayai Allah. Sama juga ketika kita tidak beribadah. Jadi ke gereja, berdoa setiap hari itu juga menjadi pilihan bagi kita. Seberapa kita selalu serius menjaga hidup untuk berelasi dengan Tuhan. Karena memang pusat dari kehidupan kita adalah berelasi dengan Tuhan. Dan berpuasa ini juga hal yang penting untuk latihan spiritualitas, latihan iman, disiplin iman. Dan bentuknya satu dengan yang lainnya berbeda, tidak harus seragam, tidak harus sama. Karena semua itu bagi saya adalah sebuah tradisi bagaimana orang menata hidupnya. Jadi kalau kita punya cara tersendiri untuk melatih, mendisiplinkan hidup kita, menurut saya itu juga sah. Kalau kita tilik di masyarakat Jawa, budaya untuk melatih diri ini banyak sekali. Ada banyak laku spiritual. Puasanya macam-macam. Nah, saat ini kita juga bisa berpuasa, tidak harus tidak makan dan tidak minum. Bisa juga kita perlihatkan dalam 40 hari ini bagaimana kita serius menata hidup, menyambut Paskah. Bisa kita memperbanyak pikiran-pikiran yang positif. Bisa kita juga memperhatikan ucapan-ucapan kita, itu juga bagian dari puasa. Jadi ada latihan disiplin yang kita lakukan selama 40 hari untuk mengajak kita melatih spiritualitas kita. Dan dipersilakan kepada kita masing-masing untuk menentukan mau disiplin iman seperti apa yang mau kita latih selama 40 hari ini. Dan gereja kita mengajak secara komunal untuk kita mampu mengumpulkan persembahan sebagai bagian dari kita bersedekah, mendukung kehidupan ini, mendukung, membantu, menolong satu dengan yang lainnya. Ada banyak cara, ada banyak pilihan
dan monggo itu tentukan. Panjenengan yang mau mulai berpuasa, monggo. Tapi sekali lagi, tilik hati kita, motivasi kita. Karena godaan kita tadi, selfie. Kita ingin perlihatkan diri, kita ingin dipuja, kita ingin dikenal. Karena kita telah bersedekah, karena kita telah rajin berdoa, karena kita selalu berpuasa. Jadi lakukan semua itu dan tilik hati kita bukan karena ingin dilihat, tapi karena kita sadar kita harus merendahkan hati, memohon pertolongan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri di masa Paskah ini. Selamat beribadah hari Rabu Abu dan terus jalani hari demi hari. Koyakkanlah hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, ibadah ini mengajarkan kepada kami untuk berani menengok hati kami masing-masing. Karena kami sadar sedekah, doa dan puasa adalah hal terpenting di kehidupan kami. Dan hal terpenting ini seringkali mendatangkan godaan untuk kami mengejar popularitas, untuk kami mementingkan diri kami sendiri, dan bahkan kemudian kami melupakan bahwa Tuhanlah yang seharusnya kami muliakan. Kami mau menjalani masa Paskah ini. Kami bersedia menjalani masa Paskah ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus memampukan kami di dalam kami melatih hati kami, jiwa kami, pikiran kami, hidup kami. Kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami ini fana, kami ini tidak berarti dan tidak mempunyai kuasa apapun. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dimampukan mewartakan Injil Tuhan. Berkati kami satu persatu, setiap rumah tangga, setiap keluarga umat-Mu di tempat ini. Para orang tua, para bapak dan ibu, para simbah, para pensiunan, dan juga anak-anak Tuhan, adik-adik kami, para pemuda-pemudi. Kami sadar kehidupan kami adalah kehidupan yang rapuh dan fana. Kerapuhan kami seringkali kami tolak dan tidak kami akui, sehingga membuat kami egois, sehingga membuat kami angkuh dan eksklusif, melihat diri kami yang paling lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga akhirnya kami kesulitan untuk memperlihatkan rasa simpati, empati, kepedulian kami kepada sama kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini di ibadah ini kami mendukung pemulihan kesehatan untuk Ibu Sunario, Ibu Sri Sunarni, Ibu Sri Surani, Ibu Radio, Ibu Sudarman, Bapak Suparno, Ibu Supiningsih, Bapak Setiarjo, Bapak Joko Supatmo, Ibu Suratni, dan juga Bapak Por Pambuti, Bapak Sarjono, dan Ibu Sri Astuti, Bapak Sartiono, Ibu Rosi Partono, Bapak Yonatan. Dan juga kami mendukung dalam doa, dalam penugasan saudara kami terkasih Chandra Dani Saputra, Bapak Yusuf. Tuhan juga pelihara kehidupan imannya. Kami sadar diri akan keterbatasan kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami, pulihkanlah bangsa negara kami, pemimpin negeri kami. Terlebih saat ini ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami sadar
kami tidak mampu dan tidak berdaya. Siapapun tidak kebal dengan pandemi ini, kami mengakui itu. Mampukan kami berbela rasa, turut berpartisipasi terhadap bangsa negara ini, dengan juga kesediaan kami menjalankan protokoler kesehatan. Ya Tuhan, berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa negara kami dalam memulihkan kehidupan kami, baik melalui pemberian vaksin maupun juga dengan upaya-upaya lainnya. Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati kami satu persatu, setiap rumah tangga, setiap keluarga, dalam setiap pergumulan kami, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, baik untuk kami yang rindu mendapatkan momongan, dalam kami memelihara anak-anak pemberian Tuhan, kesetiaan dan cinta kasih kami kiranya senantiasa dapat kami ungkapkan di kehidupan kami. Anak-anak kami, para pemuda-pemuda, dalam mereka, kerinduan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam studi sekolah mereka, di saat-saat seperti ini perubahan yang kami hadapi dalam berstudi, bersekolah, bekerja, dan juga berrelasi dan bahkan beribadah. Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Pulihkan kami, ampuni ya Tuhan. Inilah doa syukur syafaat kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, Sabta Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan imam rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan, marilah menyatakan syukur pada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 sampai 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang akan membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengencangkan segala yang hidup. Mari kita aturkan dengan persembahan ini dan pujian Kidung Jemaat 287 Saeb Tama. Bersyukur
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan kita aturkan pada Tuhan dengan doa kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi begitu banyak berkat yang sudah aku terima pada saat ini. Tuhan, pada Rabu Abu ini Tuhan, kami juga mengucapkan syukur karena kami dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik. Tuhan, kiranya berkati semua jemaat-Mu sehingga dapat menerima apa yang menjadi firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Tanamkan dari hati kami masing-masing sehingga kami dapat menjalankan di hari-hari yang akan aku lalui. Tuhan, pada saat ini juga kami mengaturkan berkat pemberian-Mu. Kiranya Engkau terima Tuhan, sucikan Tuhan, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan dapat menjadi sarana untuk memperluas Injil-Mu di bumi ini. Tuhan, apabila di kami dalam mengumpulkan persembahan ini ada dosa-dosa yang terselip, Tuhan, kiranya Engkau juga ampuni. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu pada hari Rabu Abu ini Tuhan, kami akan menyelenggarakan ibadah online. Kiranya juga berkati umat-Mu di rumah masing-masing sehingga dapat menjalani ibadah dengan baik. Tuhan, di hari ini kita akan menerima berkat yang begitu indah karena hari Rabu Abu ini semoga menjadi apa yang Engkau kehendaki untuk umat-Mu di bumi ini. Tuhan, kami pada hari ini juga akan berdoa menurut ajaran-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita di Rabu Abu ini dalam kehidupan yang nyata. Mari kita nyanyikan PKJ 179 dan kedua. Paling agung dan
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.